Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita belajar tentang gaya, sekarang kita belajar tentang hukum Newton. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Misalnya kita berkendara sepeda motor, terus itu tiba-tiba ada Pak Polisi yang menyetop kita. Nah, lihat di sini. Apakah yang kamu rasakan saat berkendara tiba-tiba mengerem secara mendadak karena diberhentikan Pak Polisi? Ya betul, pasti badanmu akan terdorong ke depan kan? Kenapa hal tersebut dapat terjadi? Ayo kita pelajari. Nah, di sini kita melihat ada banyak tentang hukum Newton. Macam-macam hukum Newton, yaitu yang pertama ada hukum 1 Newton. Yang kedua ada hukum 2 Newton. Yang ketiga ada hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton di sini yaitu berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Kalau dimatematiskan bisa ditulis dengan sigma F sama dengan 0, jadi tidak ada gaya yang bekerja. Nama lain dari hukum 1 Newton yaitu hukum inersia atau hukum kelembaban. Nah, sekarang bagaimana penerapan dari hukum 1 Newton? Hukum 1 Newton yaitu contohnya, misalkan kita berkendara menggunakan kendaraan, misalnya kita berkendara menggunakan bis di sini. Dalam keadaan diam, orang-orang yang ada di bus itu keadaannya dia tegak. Namun, apabila Pak sopirnya akan melaju secara tiba-tiba, maka di sini dilihat gambar tersebut, yaitu orang-orang yang ada di dalam bis atau dalam kendaraan akan ketarik ke belakang. Jadi yang awalnya tegak tiba-tiba digas, maka tubuhnya akan terdorong ke belakang. Di sini dia akan mempertahankan kedudukannya diri mereka. Seperti halnya di sini juga naik sepeda motor bagian belakang ini juga pada saat digas maka dia akan tertarik ke belakang. Jadi perhatikan gambar di atas. Anak yang naik motor atau naik bus awalnya berkendaraan diam, tiba-tiba kendaraan digas atau melaju, maka tubuh orang yang naik motor atau naik bus tersebut akan terdorong ke belakang. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena tubuh orang yang di kendaraan cenderung mempertahankan posisi mereka yang diam. Terus penerapan yang kedua yaitu tentang hukum 1 Newton. Misalnya kita berkendara naik mobil, namun tiba-tiba Pak sopirnya mengerem karena ada sapi di tengah jalan. Perhatikan gambar di sini. Coba perhatikan dengan baik-baik. Nah, jadi pada saat berkendara terus tiba-tiba direm, maka tubuh orang yang ada di dalam kendaraan akan terdorong ke depan. Jadi kalau kita naik, misalnya kita naik kendaraan dengan kecepatan yang sama, atau dari diam, maka posisi tubuh kita akan tegak. Namun apabila kok tiba-tiba direm secara mendadak, maka tubuh kita akan terdorong ke depan. Seperti tadi pada contoh tadi sebelum masuk ke hukum Newton, naik kendaraan terus di stop oleh Pak Polisi. Nah, di sini perhatikan pada gambar di atas. Ketika kamu naik mobil atau kendaraan yang sedang melaju, tiba-tiba sopir mengerem secara mendadak, tubuhmu akan turun ke depan. Hal ini terjadi karena tubuh orang yang di kendaraan cenderung mempertahankan posisi mereka yang diam. Setelah hukum 1 Newton, sekarang ke hukum 2 Newton. Apa itu hukum 2 Newton? Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya, searah dengan resultan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa benda.
Apabila ditulis secara matematis sama dengan F sama dengan M dikali A. Jadi F itu apa? F itu gaya, satuannya Newton, M itu adalah massa, satuannya kilogram, A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, ada segitiganya juga, segitiga istimewa di sini. Atasnya ada F, bawahnya ada M sama A. Apabila kita akan mencari F, maka F ditutup, maka hasilnya adalah M dikali A. Kalau kita mencari massa, maka M yang ditutup, maka rumusnya adalah F atau gaya dibagi percepatan. Apabila kita mencari percepatan, maka A-nya ditutup. Bagaimana dengan rumusnya? Yaitu F dibagi M. Sekarang penerapan hukum kedua Newton. Jadi hukum kedua Newton itu adalah di sini kita mengeluarkan gaya. Jadi misalnya ada tukang bakso yang mendorong gerobak. Karena di sini dia mengeluarkan gaya, maka dia akan berpindah. Nah, di sini tukang baksonya akan melaju. Terus misalnya yaitu seorang tukang bakso mendorong gerobak yang masanya 7.000 gram dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Tentukan besar gaya yang dikeluarkan oleh tukang bakso. Ingat, mengerjakannya harus menggunakan D1, D2, dan D3. Jadi kita lihat dulu D1-nya yaitu 7.000 gram dirubah menjadi satuan internasional yaitu kilogram, maka hasilnya 7 kilogram. A-nya percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Nah, D2-nya ditanya apa tadi? Besar gaya F yang dicari, F. Terus D3-nya F sama dengan M dikali A. 7 kg dikali 2 sama dengan 14 Newton. Contoh yang lain yaitu misalnya ada balok, dua balok yang saling berjejer maupun tertumpuk itu sama, yaitu di sini ada massa yang pertama yaitu 500 gram, massa yang kedua yaitu 1 kg. Di sini ada gayanya yaitu lihat anak panahnya. Anak panah yang ke kanan yaitu ada F1 dan F3 yaitu 10 Newton dan 4 Newton. Sedangkan ada anak panah yang ke kiri yaitu 2 Newton. Di sini yang ditanyakan adalah berapa besar percepatan balok di atas? Maka dijawab. D1-nya yang diketahui adalah M1-nya 500 gram sama dengan 0,5 kg. Massa 2-nya yaitu 1 kg. F1-nya 10 Newton, F2-nya 2 Newton, sedangkan F3-nya adalah 4 Newton. D2 yang dicari adalah A, percepatan. D3 di sini cari dulu resultan gayanya, karena gayanya ada 3 di situ, maka dicari resultan gayanya. Sigma F sama dengan F1 ditambah F3 dikurangi F2. Di sini hasilnya adalah 12 Newton. Ya, betul. Terus setelah mencari F, kita mencari apa lagi? Ternyata diketahui ada 2 massa. Di sini karena massanya lebih dari 1, maka harus mencari sigma M-nya dulu. Maka sigma M sama dengan M1 ditambah M2, yaitu 0,5 kg ditambah 1 kg, hasilnya adalah 1,5 kg. Sekarang saatnya kita mencari percepatan. Ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu kita langsung masukkan angkanya di sigma F sama dengan sigma M dikali A. 12 Newton sama dengan 1,5 kg dikali percepatan. Maka percepatannya adalah 12 Newton dibagi 1,5 kg, hasilnya adalah 8 meter per sekon kuadrat. Sedangkan cara yang kedua yaitu kita langsung tadi melihat pada segitiga istimewa, mencari A itu apa? Sama dengan sigma F dibagi sigma M. Jadi 12 Newton dibagi 1,5 kg, itu hasilnya 8 meter per sekon kuadrat. Sekarang masuk ke hukum 3 Newton. Tadi sudah hukum 1 dan hukum 2 Newton. Sekarang hukum 3 Newton. Bagaimana bunyinya? Jika sebuah benda pertama mengerjakan gaya pada benda lain, maka benda yang kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama sama dengan dan berlawanan arah. Bagaimana rumus matematisnya? Di sini ditulis dengan sigma F aksi sama dengan negatif sigma F reaksi. Jadi di sini hukum 3 Newton sama dengan hukum aksi reaksi. Bagaimana penerapannya?
Yang pertama, saat kita berenang. Saat kita berenang itu menggunakan penerapan dari hukum 3 Newton. Kenapa kok bisa penerapan hukum 3 Newton? Di sini aksi dari tangan perenang ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke tangan dengan besar gaya yang sama dan arahnya berlawanan. Maka perenang tersebut akan terdorong ke depan meskipun tangannya mengayuh ke belakang. Contoh yang kedua yaitu ada burung terbang di sini. Nah, burung mengepakkan sayap ke belakang untuk memberi gaya aksi ke udara. Udara masanya jauh lebih besar daripada burung, memberi gaya reaksi yang nilainya sangat besar dengan gaya aksi namun berlawanan arah sehingga burung dapat melaju kencang ke depan. Jadi penerapan hukum 3 Newton yaitu hukum aksi reaksi. Jadi misalnya ada orang berenang, terus ada ikan berenang menggunakan siripnya, burung terbang menggunakan menggunakan sayapnya, terus ada saat penerbangan roket itu juga menggunakan hukum 3 Newton, hukum aksi reaksi. Di sini. Sekarang sudah selesai pembahasan tentang hukum Newton. Yang tadi yaitu pengertian tentang hukum Newton. Ada hukum macam-macam hukum Newtonnya, ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Semoga kalian paham tentang hukum Newton dan gaya yang tadi pada video yang sebelumnya. Pelajari dengan sungguh-sungguh, pahami, jangan lupa belajar yang rajin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.